Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi karamati syahri Ramadan warhamna wa liwalidina bijahi Ramadan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu azim. Mari dengan hati yang tenang, hati yang khusyuk, jiwa yang tenang, pusatkan pikiran kita semua untuk menuju memenuhi panggilan Allah. Allah Subhanahu wa taala selalu mengundang
selalu menyeru hambanya untuk memuji kepada dirinya. Dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan terpuji. Kalau ada orang yang tidak mau memuji Allah, orang itu tidak akan terpuji, namun dipuji oleh orang-orang yang tidak baik. Para malaikat dan para nabi, para syuhada, orang-orang yang tidak mau memuji Allah, mereka itu sangat benci kepada orang yang tidak mau memuji Allah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa rindu dan cinta kepadanya, karena apa yang kita cinta pasti selalu kita sebut dan kita puji. Setelah benar-benar pujian kita sampai kepada Allah, maka Allah memuji kita, ya abdi, wahai hambaku. Setelah kita mendapat titel hamba, maka kita terus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berterima kasih kepada Allah, yang mensyukuri nikmatnya, pasti jiwanya tenang. Siapa-siapa yang tidak mau berterima kasih, tidak mensyukuri atas nikmat Allah, namun kaya sebanyak apapun hartanya, pangkat dan jabatan setinggi apapun, ilmu sebanyak apapun, yang namun orang itu tak pernah terwujud di dalam hatinya rasa ketenangan jiwa. Kunci ketenangan jiwa adalah syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menjadi syakirin, orang yang bersyukur atas semua nikmat. Apalagi bulan ini bulan puasa, bulan Ramadan, yang sama sekali tidak pernah diberikan Ramadan ini kepada para nabi dan umat sebelum kita, tapi khusus bagi umat Nabi Muhammad dan umatnya, yakni kita semua, telah diberikan suatu bulan yang paling agung dari semua bulan-bulan yang lain, adalah yang dinamakan Ramadan. Pada suatu hari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dalam suatu majelis bersama para sahabat. Ya ashabi, atadri lima sumya Ramadan? Wahai para sahabatku, tahukah kalian kenapa dinamakan bulan ini bulan Ramadan? Waqalu, mereka menjawab, wallahu a'lam wa rasulih, Allah dan Rasul yang mengetahui, yang tahu kenapa dinamakan bulan Ramadan. Semua kemudian beliau melanjutkan pembicaraannya, summiya Ramadan di annahu yarmidud dunub. Dinamakan bulan ini bulan Ramadan karena di bulan ini adalah bara api, bagaikan bara api yang dapat menghanguskan semua dosa-dosa hambanya. Dosa yang mana? Dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, umpamanya makan riba, membunuh, berzina, makan harta anak yatim, dan lain sebagainya yang besar perlu dengan taubat, itu maaf. Jangan gara-gara Ramadan ini semua dosa kita telah diampunin Allah. Kita stop dulu karena ini bulan Ramadan, bulan ampunan. Setelah Ramadan lewat, ya teruskan lagi. Dosa-dosa besar itu nggak bagus. Dengan kemuliaan Ramadan ini, pemberian Allah Subhanahu wa taala merupakan satu penghormatan. Terkandung di dalamnya suatu tarbiyah. Madrasatul Akbar adalah madrasah pendidikan yang sangat agung. Siapa-siapa yang mendapat pendidikan dan pelajaran dalam Ramadan ini, insya Allah dia akan pintar. Mulai dari Ramadan, sebelum Ramadan sampai selesai Ramadan nanti insya Allah selamat. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengambil hikmah di bulan suci Ramadan, begitu pendidikannya cukup tinggi tapi tidak tahu sama sekali, sama dengan orang itu kayak orang gak sekolah. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang kelebihan Ramadan. Karena kita sering membaca doa di setiap malam disunatkan.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa yang sering dibaca baginda Rasul dan disunatkan bagi kita dalam salat tarawih, dan setiap malam Ramadan diperbanyakkan doa itu. Satu, innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Yang kedua, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita selalu merindukan surga. Surga pasti merindukan kita. Apabila kita rindu kepada surga, kepada nikmat Allah, surga rindu kepada kita, para malaikat pengawal surga semua cinta dan sayang kepada kita, maka dengan doa mereka para malaikat, Allah menyuruhkan kepada malaikat, ya'murullahul malaikah li an tastaghfira lahum. Malaikat diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mohon ampun kepada orang yang puasa Ramadan, yang tekun melaksanakan amal ibadah. Allahu akbar, sungguh agung bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Ramadan ini merupakan suatu bulan idola umat Islam, dan surga itu merupakan dambaan bagi umat yang takwa. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu sangat mendambakan, sangat menyenangkan, dan diciptakan Allah Subhanahu wa taala kepada 4 golongan. Nah ini coba kita lihat, coba kita perhatikan kepada pribadi kita, apakah kita termasuk golongan tersebut. Insya Allah 4 golongan. Yang pertama, hafidhul lisan. Ini pendidikan masalah tutur kata dan lisan. Orang-orang yang selalu memelihara lisan, menjaga tutur katanya. Jangankan di bulan suci Ramadan, di bulan lain perlu kita jaga, kita kontrol tutur kata dan perkataan kita, jangan sembarangan. Dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang di bulan suci Ramadan, apalagi dia orang puasa, membawa fitnah, menyebar berita hoaks dan caci maki, selalu berbicara kalimat-kalimat atau tutur kata yang kotor, jangankan surga, pahala puasa pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, subhanallah. Maka tarbiyah pertama untuk mendidik lisan kita. Kita kalau ngomong harus jaga, siapapun kita. Jangan karena kita ustadz, karena kita ulama, karena kita pimpinan, karena kita rakyat, karena kita orang kaya, ngomongnya adalah sembarangan aja. Mulut harus jaga. Maaf, kalau orang nggak pandai menjaga mulut, kalah sama yang di bawah. Mau bicara, kontrol dulu, lihat dulu apa isi, apa maksud, apa nanti akibatnya. Bawah kalau mau kontrol, lihat kiri kanan, ada orang nggak? Tapi kadang-kadang ada orang, karena saya alim ngomong aja, pegah po yang galak aja masalah hukum, masalah aja, seakan-akan dia yang paling alim. Begitu pula orang kaya, karena suaranya suara duit, suara adalah suara uang. Begitu pula kadang-kadang kita seorang pemimpin, selagi kita masih menjadi pemimpin, ngomongnya nggak kontrol. Ini yang perlu dijaga. Al-lisanu asadullah, kata Nabi, lidahmu harimau kamu. Kapan akan dibelenggukan harimau itu? Kalau enggak di dunia, di alam kubur. Kalau memang di alam kubur bebas, alam akhirat. Kalau di sini bisa-bisa saja. Punya wewenang, punya kekuasaan, punya kekuatan, namun susah orang lain, nggak perlu tahu. Yang penting apa yang saya cakap ini yang berlaku. Jawarah betul. Nah, ini perlu dijaga. Yang kedua, wa siyam fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Shaimuna fi syahri Ramadan, mereka-mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini pendidikan buat jiwa kita. Perasaan kita harus diuji. Orang belum sayang kepada orang miskin kalau dia nggak pernah merasa miskin.
Orang belum terasa sedihnya orang lapar kalau dia nggak pernah merasa kelaparan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita, walaupun kita tingkat tinggi, harus setara sekali-sekali dengan orang rendah. Tapi kita senang menerima, ya Allah, karena aku merupakan hambamu untuk meningkatkan takwaanku, walaupun saya punya makanan, walaupun saya punya kemampuan segala-galanya, tapi bila Ramadan tiba, aku tunduk dan patuh kepadamu, aku puasa. Walaupun orang miskin gak makan, kita pun gak makan, padahal punya hana kadang-kadang. Tapi karena mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, makanan semua siap, air semua lazat dan lain sebagainya, siap untuk meninggalkan sementara waktu siang, dan sebelum waktu berbuka puasa aku puasa. Puasa ini untuk apa? Untuk mendidik rohaniyah, mendidik kalbu, pendidikan kalbu. Disitulah nampak orang-orang yang takwa. Kalau memang secara lahiriah salat, ibadah haji dan umrah berulang kali, itu oke-oke saja, tapi hatinya, kalbunya bagaimana? Maka dengan pendidikan Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan, alhamdulillah menyejukkan jiwa kita. Dan apabila kita berbicara tutur kata melalui mulut, karena kalbunya mengeluarkan energi yang baik, insya Allah akan menyenangkan sang pendengar dan menyenangkan orang lain. Puasa kita sempurna. Jadi puasa ini merupakan satu perintah Allah, rukun Islam, dan pendidikan yang amat agung, yang pendidikannya adalah secara rahasia. Maka nggak tahu, orang nggak tahu kita puasa atau enggak, orang nggak tahu. Tapi yang tahu siapa nggak puasa dan ada? Kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seseorang yang tahu dia berbuat maksiat dan dosa, dia melakukannya, menerobos lampu merahnya, maka dia akan bertanggung jawab risiko dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyembunyikan segala kebatilan, menyembunyikan segala kejahatan, menampaknya kesalehan dan lain sebagainya. Itu namanya munafik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selamat berpuasa, jaga puasa, mudah-mudahan hablum minallah wa hablum minan nas. Ini akan mendapat hablum minan nas. Setelah kita hubungan baik dengan Allah melalui puasa, kita terus adalah hablum minan nas. Apa hablum minan nas yang ketiga? Wa mat'amil ji'an. Memberi makanan kepada orang yang lapar. Jangankan memberi bahan berbuka puasa kepada orang berpuasa, orang miskin pun kita beri makanan, itu besar dan tinggi pahalanya. Tapi ibu, tapi makanannya kerja katanya orang Islamnya saling pengertian dan saling memperhatikan. Si kaya harus melihat ke bawah, ada orang miskin yang pendapatannya sangat minim, adalah pendapatannya sangat-sangat terbatas. Yang kerja hana orang miskin, hana fakir, hana aja kerja. Itu pangkal ayat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya adalah sedekah wajib nakeh lil fakir wal miskin. Maksudnya kadang-kadang mana nanti bagi jaga, nanti bagi fitrah, minta cok ke hak amil, minta cok hak amil saboh. Kemudian tak cok hak belum utang pegang segi Bandung. Ataupun bila perlu ada tempat-tempat kadang ini hak fakir miskin ada, tapi kami enggak kasih kepada anda. Kita lagi membangun masjid, lagi membangun mushola, lagi bangun pesantren, maka hancur. Setelah kita menyerah fitrahnya kepada fakir miskin dan zakatnya, setelah itu kita minta, boleh. Saudara-saudara, kalau bisa ya, kita lagi membangun, kita lagi bikin dayah, kita lagi ini itu, jadi kalau bisa fitrah ini dan zakat ini serahkan kembali kepada panitia, boleh enggak? Ada yang katakan boleh, ada yang enggak. Kadang-kadang terpaksa, gimana? Pujuk mah, boleh juga ya, boleh juga. Makanya jangan memain paksaan. Walaupun ada kekuatan di tangan kita, jangan maksa orang. Hidup ini sama. Beda cuman karena banyak duit, itu beda pandangan manusia. Tapi kalau pandangan Allah bukan itu, ini hatinya. Nah, jadi memberi makan kepada fakir miskin dan kepada orang lapar, termasuk memberi bahan berbuka kepada orang puasa. Man tara sa'iman ataqallahu raqabahu minan nar.
Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang puasa, maka Allah membukakan belenggu daripada lehernya, belenggu api neraka. Alhamdulillah. Ini kan sabina bahan berbuka bersama, jangankan Ramadan, puasa Syawal pun, puasa di Senin Khamis. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi, inilah surga. Orang-orang hartawan tolong sumbangkan, tolong dermakan, mudah-mudahan agar maju meningkat bukan kualitas agama Islam. Yang keempat, pendidikan yang keempat adalah jiwa kita, mata kita, mulut kita, hati kita, gerak-gerik kita. Hafidhul Quran, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran kemudian memeliharanya, bukan hafid, memelihara, membaca, mempelajari, mengamalkan. Hafidhul Quran, orang yang membaca Quran teliti dalam membacanya, kemudian kalau pandai pahami artinya, kemudian praktek dalam kehidupannya, ya kan? Jangan baca-baca saja. Kadang-kadang di bulan Ramadan baca Quran di sana sini sampai 1000 baca Quran, tetapi setelah baca Quran mulutnya enggak lagi Qurani, perilaku dalam kehidupan enggak Qurani. Kalau bilang ini Quran, ini hukum, ini haram, itu siapa? Ya untuk kamu lah, untuk mana juga menang. Jadi mana hafidhul Quran, qiraatul Quran, orang membaca Quran kemudian menjaga, memelihara, mengamalkan, praktek dalam kehidupan, itulah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kenapa? Bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Hudan linnas, menjadi petunjuk buat semua manusia. Yang mau ikut silakan, yang nggak mau nggak apa-apa. Siapa yang nggak mau ikut Quran? Ya orang-orang non Muslim lah. Siapa yang mau ikut Quran? Ya orang mukmin yang taat. Siapa yang kadang-kadang membiarkan Quran, memang baca di mulutnya Quran, tapi siapa yang menyanyiakan hukum Quran? Itulah orang-orang munafik. Astagfirullahaladzim. Tapi ingat ya, semua perilaku dan tutur kata kita ada tercatat di sisi malaikat, dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Walaupun pintar sekali kita di dunia, nanti nggak bisa main-main. Di alam kubur pun ketemu dengan muka ruang nakir, nggak ada. Hilangnya rasa pintar, hilangnya rasa kaya, hilangnya rasa ganteng, hilangnya rasa segala-galanya. Berhadapan dengan muka nakir. Allahu Akbar. Yang kejauh ditanya hebat-hebatnya berdingat mati. Nya udah naik ke matinya hanya can. Jadi mudah-mudahan 4 macam ini yang diberikan surga. Yang pertama, orang-orang menjaga lisan. Yang kedua, orang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, orang yang memberi makanan kepada orang yang lapar, termasuk orang puasa, tapi bukan lapar ya. Yang keempat, orang-orang yang membaca Quran, hafal, pelajari, sayang, bimbing Al-Quran. Jadi kita hafid ya, mudah-mudahan jagalah diri baik-baik, tutur kata, tingkah laku, perbuatannya betul-betul hafid. Dalam salat, anak-anakku semua, kalian mengimami salat, jadi di luar salat betul-betul menjadi imam yang hafidhul Quran. Dan kita doakan semua generasi kita akan bisa menjadi hafid wal hafidhah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saja tausiah atau pelajaran daripada saya buat saya sendiri dan kepada para jemaah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والفتنة والخيانة والعيوب والظلم والسحر والمنكر من بلدنا ومكاننا هذا خاصة وعن البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.